إلى درجة نجوز النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى درجة نجزا وفرم وسلم على سلسلاتهم وكسنا إلى درجة نجزا سيدنا علي كرم الله جها وسيدنا حسين سيد وسيدنا العابدين وسيدنا محمد بكر وسيدنا جعفر الصديق وسيدنا أبو يزيد أبو السامي وسيدنا محمد المغربي وسيدنا الشيخ سيدنا جعفر تقيات سيدنا قنقل مواساري سيدنا محمد العسيق سيدنا معارف سيدنا الله ستاريا وسيدنا الله سيدنا سيدنا جوا سورة كتب غوث سيدنا سيدنا الله وسيدنا محمد الله سيدنا قصة سيدنا وسيدنا إبراهيم القراني وسيدنا عبد الرب سنكيل وسيدنا برهان الدين وسيدنا توي وسا وسيدنا قبطان كليبيكو وسيدنا سيدنا فرمان وسيدنا كل مبلو وسيدنا كتتوا وسيدنا كيامبang وسيدنا كمudawati surapandan وسيدنا tembangkulo وسيدنا panglima Saragar Palembang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke tema tentang pentingnya atau wajib mencari mursyid, kita kenali dulu apa dan siapa yang dimaksud dengan mursyid ini. Dalam surat Al-Kahfi di ayat 17 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara samsa ija tala'at tajawaru an kahfihim jatal yamini wa ija gharabat ta'riduhum yatasi simali wa hum fi fajwatin minha jalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyid. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Di ayat ini dijelaskan kata waliya mursyid adalah orang yang memberi petunjuk. Petunjuk apa? Lihat video tentang tahapan beragama dengan benar di channel ini. Dalam bahasan video itu kita menemukan tahapan dasar atau awal beragama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi tahapan paling penting. Karena tanpa itu semua kita tidak bisa dikatakan sebagai orang beriman. Tahapan kedua, orang bertakwa tahapan ketiga, dan orang berakal tahapan keempat. Di surat Al-Maidah ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Ayat ini menerangkan agar kita mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah di sini saya pastikan adalah jalan atau tarekat, yang artinya kita perlu mencari guru mursyid tarekat. Jadi wasilah di sini bukan amal ibadahmu seperti ritual sholat, zikir, sedekah, dan lainnya. Sebab semua amal ibadahmu itu akan sia-sia, bahkan merugi jika belum mengenal Allah terlebih dulu. Penjelasannya silakan tonton video tentang celaka orang sholat. Setelah mengetahui apa dan siapa yang dimaksud dengan mursyid ini, yaitu orang yang memberi petunjuk untuk mengenal Allah, bukan mengajarkan hal lain atau menyeru selain Allah, barulah kita masuk ke tema tentang wajib atau pentingnya mencari mursyid. Bahkan ulama sebesar apapun tetap wajib mencari mursyid, apalagi kita yang bukan ulama. Kata guru ke guru dari silsilah saya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami,
Jika tidak punya mursyid, maka gurunya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bisu'i wal fasai wa an taqulu Allahu ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Surat Al-Baqarah ayat 169. Ada juga di surat Al-Hajj ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitonin marid. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Ayat 4-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila ajabis syair. Tentang setan telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Pada ayat 8-nya juga kembali diingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Ayat 11-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala hab. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Kita cukupkan bahasannya, tidak perlu lanjutkan lagi ayat-ayat lainnya tentang orang-orang yang tidak punya ilmu tentang Allah atau hanya menduga-duga saja. Kita bahas saja tentang mursyid atau orang-orang yang mengetahui atau yang punya ilmu tentang Allah. Ada berapa ayat yang akan saya jadikan landasan dalam mencari mursyid ini. Pertama pada surat Al-Isra ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musa ayatin bayyinatin fas'al bani Israil. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Ayat ini menjelaskan jika ingin mengetahui ilmu Nabi Musa, maka tanyakan pada Bani Israel, umatnya kala itu. Dan di surat Al-Furqan ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Fas'al bihi khabira. Tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui. Di ayat ini lebih jelas dan tegas untuk menanyakan tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui. Siapa orang yang lebih mengetahui tentang Allah sebagaimana maksud ayat 59 surat Al-Furqan ini? Selain jarak ribuan tahun hidup kita dengan Nabi Musa dan umatnya, atau kita juga bukan hidup di zaman Rasulullah dan para sahabat atau tabi'in yang tidak bisa menanyakan langsung kepada beliau-beliau itu, sebagaimana maksud bunyi ayat 101 surat Al-Isra tadi. Ilmu tentang Allah ini juga adalah ilmu rahasia, sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah tentang 2 kantong ilmu. Satu kantong sudah dibagikan, yakni ilmu syariat atau fikih, sementara satu kantong lainnya disembunyikan karena ilmu rahasia, yakni ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Maka disinilah perlu kehati-hatian atau lebih teliti dan jangan gampang puas. Kenapa saya tegaskan perlu teliti dan jangan gampang puas? Karena menemukan mursyid yang benar-benar warasatul anbiya atau penerus ilmu nabi ini memang sulit, tapi ada. Kebanyakan hanya mengaku-ngaku saja padahal cuma menguasai ilmu syariat saja. Memang ilmu syariat adalah juga ilmu nabi, namun ilmu nabi tidak hanya syariat semata, tapi juga hakikat dan makrifat. Jika Rasul memiliki ilmu rahasia bisa mi'raj bertemu dengan Allah, maka jika kita mengaku sebagai umatnya, maka tentu pula harus memiliki ilmu itu untuk bertemu dengan Allah juga. Makanya yang dimaksud pewaris ilmu Nabi harus ilmu full atau utuh, bukan setengah atau separuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jika aku gudang ilmu, maka Ali adalah gerbangnya. Memang ada juga mursyid yang sudah mulai masuk ke ilmu hakikat, namun belum menyentuh atau masuk sampai ke ilmu rahasia atau makrifat. Berdasarkan pengalaman Isra atau perjalanan spiritual saya dalam mencari Allah di lebih 3 tarekat, saya temukan banyak saudara yang sudah merasa puas
bahkan merasa paling benar sendiri. Padahal ilmu tentang Allah yang didapat masih KW atau palsu. Umumnya masih hanya sebatas bercerita kosong tentang 2 kantung ilmu atau 4 tingkatan ilmu, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ada juga yang naik sedikit, mulai sebatas menempelkan atau merasakan di dada. Namun lagi-lagi masih belum sesuai dengan ayat 50 di surat Al-Baqarah yang menyatakan adanya pembelahan. Habib Umar bin Hafiz, ulama besar Tarim Yaman saat ini, pernah bercerita, ada seorang murid yang menyampaikannya kepada gurunya jika ia bermimpi dada gurunya terbelah dan ia masuk ke dalamnya. Gurunya itu pun berkata kepada muridnya, aku pun bermimpi yang sama kepada guruku jika dada guruku terbelah dan aku masuk ke dalam dada guruku. Begitu pula guru ke guru seterusnya sampai ke Rasulullah. Atau belum pula sampai kepada ayat 55 surat Al-Baqarah. Masih butuh mencangkul atau bertele-tele dan akibatnya salah meraba. Padahal bunyi ayat 55 ini dengan jelas menyebutkan sedang kamu menyaksikan. Habib Abdullah bin Al-Haddad, Sohibul Ratib Al-Haddad pernah berkata, jika kamu bersungguh-sungguh dalam sekejap aku perlihatkan Allah. Atau belum juga bisa masuk ke ayat 63 surat Al-Baqarah yang menyatakan sudah melihat yang di dalam bukan hanya sebatas di dada. Silakan tonton video kunci menemukan Allah tentang ayat 50, 55 dan 63 ini. Tidak perlu lebar lagi saya jelaskan di sini. Makanya saya katakan di awal tadi untuk jangan gampang puas. Jika wali besar atau ulama besar saja bertemu dengan ratusan bahkan ribuan mursyid dalam mencari Allah, maka siapalah kita. Namun beruntunglah jika kalian sudah bertemu dengan seorang mursyid sejati. Tapi seperti yang saya ingatkan tadi pula, untuk teliti dan mengujinya sampai mendapat kebenaran yang hak tentang Allah. Kenapa harus teliti? Sebab jika melihat silsilah yang tertulis, para mursyid hampir semua sanad keguruannya tersambung kepada Rasulullah. Namun kenapa ilmu tentang Allah yang disampaikan tidak sampai menyentuh ayat 50, 55 dan 63 surat Al-Baqarah itu? Itu artinya ada yang terputus dari guru ke gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Surat Al-Mu'minun ayat 52 menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa inna hajihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattakun. Dan sungguh agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ayat ini menjelaskan sesungguhnya agama itu satu dan Tuhan yang satu pula ketika para nabi saat itu masih ada. Namun ketika para nabi tiada atau sepeninggalan mereka, umat mulai terpecah. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amrahum bainahum jubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Ayat 53. Di ayat ini menjelaskan jika sepeninggalan Nabi maka ilmu pun beragam dan terpecah. Disinilah kita perlu teliti dan hati-hati. Jangan sampai puas untuk menemukan ulama yang benar-benar mewariskan ilmu Nabi, warasatul anbiya. Bukan ulama yang mengaku-mengaku saja. Ukurannya gampang, sudah saya utarakan tadi. Bisa tidak mursyid itu menunjukkan ayat 50, 55 dan 63 surat Al-Baqarah. Mursyid yang sudah sampai dan bisa menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ada di dalam diri kita sebagaimana titik di dalam nun huruf terakhir surat Al-Fatihah. Tidaklah salah jika kita mencari mursyid dari satu ke mursyid yang lainnya sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama atau wali besar dalam mencari mursyid. Ini bukan persoalan tidak khidmat atau patuh kepada mursyid. Hikmat dan patuh terhadap orang soleh harus kita junjung tinggi. Namun ini terkait pencarian yang hak tentang mencari Allah. Begitu pula saya membahas video ini bukan bermaksud untuk merendahkan mursyid yang satu dengan mursyid yang lainnya, akan tetapi semata agar terhindar dari sindiran ayat 54 surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Fajarhum fi ghamratihim hattahin. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Mencari ilmu rahasia
Allah ini memang perlu kehatian, karena setiap manusia memiliki tingkatan atau makom dalam mengetahui ilmu tentang Allah ini, sebagaimana bunyi surat An-Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasya. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Ada juga di surat Yusuf ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Narfa'u darajatim man nasya' wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Setelah semua uraian yang saya bahas tadi, maka mencari mursyid ini sangatlah wajib dan penting, karena dari mereka lah kita bisa menemukan Allah, yang merupakan tahapan awal yang sangat penting untuk mulai beragama, sebagaimana yang sudah dibahas dalam video tahapan beragama dengan benar. Dalam beberapa hadis Rasulullah bersabda, berhimpunlah dengan orang-orang yang sudah sampai, atau jika kamu tidak kenal dengan aku, maka dekatlah dengan orang yang sudah mengenal aku. Setelah menemukan Allah, barulah kita bisa melaksanakan sholat dengan benar, dengan khusyuk, karena sudah tahu yang disembah dan juga mengetahui kiblat sesungguhnya. Silakan tonton video kiblat sebenarnya. Setelah menemukan Allah pula lah, barulah kita bisa memahami Al-Quran dengan benar, tidak lagi tersesat, kafir atau orang fasik, karena sudah diperkenalkan dengan kitab sejati. Simak video kitab sejati. Yang paling penting lagi adalah kita tidak lagi takut dan bersedih ketika hari itu atau sakaratul maut menjumpai kita, karena kita sudah bisa melihat Allah di dunia. Silakan tonton video sakaratul maut yang juga sudah kita bahas di sebelumnya. Atau minimal dengan bertemu mursyid sejati ini, kita bisa diberi syafaat atau pertolongan pada hari kiamat nanti, sebagaimana di video orang yang memberi syafaat. Seorang mursyid sudah pasti wali Allah, sementara wali Allah belumlah tentu seorang mursyid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.